Dan kami hanya minta satu, untuk Bapak Pasren, jujurlah Pak sebelum terlambat, jujur. Dan juga AF semuanya. Tanggapan saya apa yang Dedek sampaikan itu tidak benar. Justru awal mula saya mendapatkan informasi terkait adanya keributan dan penganiayaan di depan SMP 11 itu dari saudara Dede dan saudara AF. Kang Dede, tanggal 31 Agustus 2016 itu Kang Dede ada di mana? Di rumah, nggak masuk kerja, saksinya ibu sama mantan istri. Jadi nggak? Mantan istri ya. Saya tantang Mbak Titin untuk membuat surat pernyataan bahwasanya kasus tersebut adalah pernyataan. Dan saya akan berikan 10 juta. Saya menyatakan di media sosial yang 10 juta, kasih aja ke anak yatim Mas, nggak usah ke saya. Ngapain juga ngasih ke saya? Baik. Yang pertama itu yang bersangkutan bicara tentang surga neraka juga. Tidak ada korelasinya terkait dengan perkara yang sedang berjalan ini. Masalah surga dan neraka itu kan kewenangan daripada ahli agama. Mang Santai People, welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang. Ya ini kucing tua tidur mulu kerjaannya Bang Abu. Juga ada Pakun. Dua Pakok in here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yes. Masih ada update-update nih seusai beres sidang PK Sakatatal kemarin ya. Di antaranya ada ini yang ramai itu Bu Titin versus Bang Pitra. Wah itu kencang-kencangan juga lumayan tuh. Bang Farhat versus Bu Elsa. Oh. Terus juga yang menarik ada klarifikasi dari Bapak Rudiana ya, tapi yang ini di Nusantara TV. Dan juga ternyata tim Pradi ada beserta Kang Dedi, terus Pak Susno, Bang Reza. Saat ini sedang live di sebuah acara di Bandung, di mana tadi kita sambil nonton juga. Nanti kita kasih highlight sedikit-sedikit lah ya. Mungkin Santai People pengen langsung nonton meluncur ke fullnya nanti. Sekarang kita meluncur dulu. Just. Nih yo, yes. Aku ngeliat dari Kompas TV ada breaking news Otto Hasibuan, Deddy Mulyadi dan Reza Indragiri bicara kasus Vina di diskusi Public Justice Talk ya. Ternyata ada Pak Susno juga nih, bisa lihat nih yang duduk kelas kakap semua ya. Oke. Yang dipersatukan oleh satu tujuan bersama, yaitu untuk mencari kebenaran material siapa atau bagaimana sebenarnya konstruksi secara hukum kasus Vina Cirebon. Untuk itu untuk memulai diskusi kita pada hari ini. Buat yang mau penasaran full langsung meluncur ya. Ini yang jelas semuanya di sini berdiskusi soal kasus Vina. Mama mau nge-highlight saat ini yo. Siapa ibu yang kacamata itu? Ibu Aminah. Ibu Aminah diwawancari oleh Mbak Fristian langsung. Jadi datang juga keluarga terpidana tuh. Diwawancara ini kita langsung meluncur. Just. Ininya. Yes. Part Ibu Aminah diwawancara oleh Mbak Fristian ceki-ceki. Wah. Play. 8 tahun ibu menanti apa kalau bahasa ibu tadi waktu kita ngobrol di belakang? Dari Allah. Menanti mujizat dari Allah yang akan datang untuk membantu adik-adik kami dan anak-anak kami. Dan akhirnya selama 8 tahun menanti adalah mujizat dari Allah yang datang melalui Bapak Dedi dan Bapak Otto dan juga Bang Ferdi. Kami sebagai keluarga terpidana berterima kasih kepada semua Pak Haji Dedi, Bapak Otto dan tim Paradi dan juga Bang Ferry yang bisa mempertemukan kami dengan beliau-beliau yang menolong kami, anak-anak kami untuk melakukan PK kembali. Dan itulah yang saya sampaikan, bahwa kepada adik saya bilang setiap menjenguk, kalau kamu tidak bersalah, insya Allah mujizat akan datang. Dan sekarang mujizat itu datang melalui beliau-beliau orang-orang baik yang mau membantu kami. Itu saja. 2016 lalu, Ibu Aminah nyangka gak kalau yang 8 tahun kemudian beliau-beliau ada di depan ini, atau siapapun yang menyaksikan kita, yang menyatakan bahwa dan percaya bahwa
6 terpidana ini mengalami hal yang saya tidak mau memberikan labeling tertentu, tapi mengalami hal yang sama sekali kita tidak inginkan. Ibu nyangka gak ketemu sama Prof. Otto, Kang Deddy, dan semua yang hadir di sini hari ini? Nggak pernah menyangka sama sekali. Saya kira takdir aplikasi saya dan semua teman-temannya itu berakhir di jeruji besi. Tapi itulah yang dijanjikan Allah, menjawab semua doa-doa yang terzolimi oleh orang-orang yang berkuasa. Sorry, mohon maaf dipotong, gila ya. Bu Aminah sendiri aja dia nggak kepikiran itu, walaupun belum beres nih ya, seenggaknya dari gelap ke ada titik terang tuh kayak nggak kepikiran deh sampai dibantu sebegininya. Ya mungkin pada saat itu ya tetap berusaha berdoa gitu kan, berikhtiar. Tapi di satu sisi ya dia masih menganggap kayak sepertinya ya berakhir di jeruji besi aja seumur hidup loh. Iya, karena untuk mau melakukan tindakan juga kan susah karena kehalang sama banyak faktor, ketidaktahuan segala macamnya. Makanya dia nggak expect ini sebegini diperjuangkannya loh gitu ibaratnya kan. Yang ada di sini malah orang-orang hebat semua lagi kan. Kita lanjut. Intinya kami tidak akan pernah menyangka bahwa kasus ini sampai disaksikan seluruh dunia dan dibantu oleh orang-orang yang baik semuanya. Saya terima kasih Bapak Deddy, Bapak Otto, dan tim Paradi semuanya yang membantu, dan juga Mas Ferry yang melalui beliau kami bisa bertemu Bapak Deddy. Terima kasih. Kami dari perwakilan keluarga terpidana mengucapkan terima kasih, dan kami hanya minta satu untuk Bapak Pasren, jujurlah Pak sebelum terlambat, jujur, dan juga AF semuanya. Kami tidak pernah minta bohong, kami hanya minta jujur. Dari awal 2016 selalu minta jujur. Begitu juga dengan teman-teman yang waktu malam itu tidur di rumahnya anaknya Bapak Pasren. Itu aja. Baik, terima kasih. Tetep loh, masih ini meminta sekaligus mengingatkan sebelum terlambat. Karena takutnya ketika nanti sudah masuk masalah hukum karena ada lapor. Mungkin bisa, tapi jadi lebih kagok, lebih sulit gitu. Jadi mending kalau dari sudut pandang Ibu siapa ini namanya, Ibu Aminah ya, aku tangkap ya. Jadi kayak mending kayak Dede aja gitu. Menurut Ibu Aminah yang kita tangkap gitu kan, jadi justice kolaborator atau apalah itu namanya gitu. Tapi ya balik lagi, Pak Pasren pun punya keyakinan beliau sendiri yang meyakini bahwa mereka tidak tidur di rumah saya yang satu lagi gitu. Ya tinggal nanti ini aja lah, diselesaikan aja lah. Sekarang kita bergeser, ternyata Dede juga datang karena ini kan dari tim Peradi juga ya acaranya datang, dan diwawancara juga ini meluncur. Ninyo, ceki wau. Play. Sangat penting sekali. Ini ada Dede di sini. Dede ini adalah orang yang pernah bersaksi, berkata-katanya dia bohong. Luar biasa ya, ada orang datang ke tempat ini mengatakan dia bohong nih. Kang Punten, sini. Kang Punten di sini Kang. Ini udah dicecar sama Otto Hasibuan nih waktu datang ke Pradi Tower. Kamu tahu konsekuensi ketika kamu membuka atau memberikan fakta lain? Ya, tahu. Oke. Dari beberapa hari ini, beberapa waktu ini, kita nanti membelakangi Prof. Otto dan Pak Sutno dan Bang Reza. Jadi saya mau ambil sebelah sini ya, nggak apa-apa ya. Sebelah sini, Kang Dede. Tahu konsekuensinya. Banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada Bu. Motif lainnya apa? Saya hanya kuli bangunan kok. Hanya buat pansos, untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu, hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga. Aku salvo sama Bang Reza ya. Iya. Nyengir dia. Hanya buat pansos, untuk apa Bu? Mending saya kerja. Enak kuli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu, hidup bebas. Buat apa?
Oke. Iya benar. Ada juga di media sosial, mungkin kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dalam bentuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang kelainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi nggak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang, tahu nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini, itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang bahwa kejadiannya nggak kayak tahun 2016 itu. Perenungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi, terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Ya karena mikir merasa bersalah sih Bu, selama 8 tahun. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Ya, menghantui. Pas 3 bulan terakhir itu saya yang susah tidur. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur. Jadi selama 8 tahun ini nggak bisa tidur, baru bisa dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemulah Kang Dedi? Saya menyamperin Pak Dedi sendiri. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan Bu. Kata keluarga ke Pak Dedi aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci Bu. Oke. Harus keluar kan istilahnya dengan harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Nggak asal keluar, saya main keluar. Waduh, kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya memikir saya hanya gimana pansos. Ya pansos lah mikirnya. Cuman saya berundingan sama keluarga, seminggu sebelum ke Pak Dedi, itu keluarga bilang udah ke Pak Dedi aja, ya saya mantepin diri, buatin mental, ya udah saya menghubungi Ferry, lalu Ferry menghubungi Pak Dedi. Pak Dedi bawa ke Pradi Tower. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Ya. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga terpidana 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran nggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Indonesia tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 kejuangan keluar. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak. Pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan, ya kan? Saya tahu risikonya. Ya kan? Jangan sampai salah loh, ya. Siap. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini, kau katakan tidak berubah? Tidak mau buat apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu benar ya? Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, gak berubah? Gak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Kalau kemarin saya takut. Dulu memang takut memang? Takut sama sekali. Takut sekali? Takut bener. sekali. Sekarang kenapa gak takut? Gak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa? Waktu kamu berbohong kamu takut? Takut sekali Pak. Gak bisa tidur? Gak bisa tidur. Dek, kamu takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Ya, jadi yang penting gini ya, saya juga sungguh-sungguh berharap karena ada suatu hal Anda itu dulu berbohong, sekarang berbohong lagi, ya kan? Nah, syukur kalau betul dulu kau berbohong, kau menyatakan bahwa kamu menyesali perbuatanmu,
pertahankanlah itu agar kami juga jangan tersesat. Kami nggak mau tersesat. Tapi kalau benar yang kamu katakan itu, kami akan tetap berjuang membela 7 terpidana itu. Ya, baik. Terima kasih deh. Terima kasih Prof. Otto. Terakhir dari saya, Kang Dede, tanggal 31 Agustus 2016 itu Kang Dede ada di mana? Di rumah, nggak masuk kerja, saksinya ibu sama mantan istri. Jadi nggak? Mantan istri. Ya. Ada saksi ya? Ada saksinya, ibu sama mantan istri. Waktu itu 31 Agustus 2016, Kang Dede posisinya ada di rumah, Ya, seharian. Seharian, nggak kemana-mana. Dipastikan nggak ada orang yang lain bertemu dan lain-lain? Nggak ada. Soalnya kan saya punya anak istri, Bu. Dan sampai saat ini istri dan ibu bisa menguatkan bahwa Kang Dede ada di rumah 31 Agustus 2016. Bisa, Bu, kalau buat kebenaran mah. Kita berikan tepuk tangan yang beliau untuk keberanian Dede. Kang Dede, atur nuhun, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Kenapa tadi ditanya seperti itu oleh Mbak Fristian? Karena di beberapa klarifikasi itu, baik itu entah dari Aep atau dari Bapak Ibtu Rudiana, nanti yang kita play juga ya, itu menekankan bahwa tanggal 31 itu saat Pak Rudiana melakukan investigasi nanya-nanya itu dikatakan bahwa bertemu dengan Aep dan Dede di steam mobil. Dan juga yang pertama kali memberi informasi itu adalah Aep sama Dede gitu. Jadi ibaratnya kalau aku tangkap nanti kita play, Pak Rudiana itu nggak tahu apa-apa gitu. Aep Dede yang ngadu. Ini kita meluncur nih. Meluncur. Ninyo, yes. Dari Nusantara TV, ceki wow. Play. Rudiana, gimana kabarnya? Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat. Allah masih melindungi kami. Selama ini Pak Rudiana ini dicari-cari sama publik. Nah, kenapa Pak baru mau muncul sekarang ini? Baik, yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang masih setia mengikuti perjalanan kasus almarhum. Tentunya kaitan dengan tidak munculnya saya di media, karena rekan-rekan ketahui kalau saya adalah anggota kepolisian yang masih aktif, yang mana saya sangat taat dan patuh pada aturan-aturan kepolisian serta kode etik. Pak, sekarang kan Sakatatal sedang mengajukan sidang PK dan Peggy juga di pra-peradilannya dikabulkan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap keduanya itu? Baik, saya prinsipnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Lebih lanjut mungkin silakan rekan saya, lawyer saya yang merupakan rekan dari Bang Putra juga menyampaikan apa yang menjadi informasinya. Terima kasih pemirsa Nusantara TV. Beliau ini udah seperti kakak sendiri ya, bukan hanya sekedar klien. Jadi saya perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kemunculan beliau di media ini dalam kapasitas sebagai ayah korban. Jadi tidak ada, makanya saya tidak, dari tadi saya nggak menyebut beliau dengan embel-embel pangkat apapun ya. Beliau adalah seorang Rudiana yang sekarang sedang luka lama yang katakanlah terbuka kembali. Jadi ini tidak mudah ya rekan-rekan sekalian. Dan yang berikutnya, kita menghormati proses hukum di negara ini, hak semua orang. Kami tetap berpegang kepada semua hasil putusan. Ya, kemudian ada forensik yang lebih dikenal sih sekarang namanya ekshumasi ya. Cuma waktu itu istilah itu belum keren ya. Istilah ekshumasi ini baru betul-betul membumi pasca peristiwanya Pak Ferdi Sambo itu kan. Disebutlah ekshumasi, penggalian kembali. Jadi visum et repertum yang dilakukan itu sebenarnya lebih tepat bila dikatakan ekshumasi. Nah, di situ sudah tergambar dengan jelas ya kejadian pada malam itu yang awalnya beliau juga salah menduga. Awalnya menduga bahwa itu kecelakaan lalu lintas. Ya, karena bagaimanapun kan beliau berangkat pada malam tanggal 27 itu dengan informasi bahwa almarhum dengan saudari Vina itu mengalami kecelakaan tunggal. Nah, sesampai di tempat kejadian, intuisi beliau sebagai seorang penegak hukum
kemudian berjalan bahwa ada hal yang tidak wajar dengan kematian almarhum. Sebenarnya itu Mas. Jadi kalau mau diuji kembali itu semua oleh siapapun, ya kita hormati saja proses hukumnya dengan tetap berpegang kepada prinsip bahwa keadilan itu pasti akan menang pada akhirnya. Ya, keadilan ya ada salah satu kata-kata yang saya suka. Kebenaran bisa kalah tapi tidak bisa salah. Ya, kami yakin bahwa kebenaran itu tetap menjadi milik orang yang mempertahankan. Dari Bapak sendiri gimana? Tanggapan saya apa yang Dedek sampaikan itu tidak benar. Justru awal mula saya mendapatkan informasi terkait adanya keributan dan penganiayaan di depan SMP 11 itu dari saudara Dede dan saudara AF. Awal mula dapat informasi dari saudara Dede sama saudara AF. Dede udah menyatakan bahwa tidak mengetahui informasi tersebut. Terus pun tanggal 31 tadi sudah kita lihat juga ya, ada di rumah, ada saksinya itu ibunya Dede sama mantan istrinya, gitu kan. Jangan-jangan ini mah ya, kemarin-kemarin mungkin Nyonya masih sama Santuy People masih ingat gitu kan. Ya aku bilang ini, aduh jangan sampai nanti endingnya si Aep. Tapi ya udahlah kita lanjut lagi lah. Lanjut. Saya tidak akan menyampaikan apa-apa. Ya, prinsipnya buat saya bahwa kebenaran apa tadi yang saya pahaminya, kalau kebenaran itu selalu dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Yang pasti dengan ramainya lagi sekarang permasalahan almarhum membuat saya dan keluarga teringat kembali bahwa saya kehilangan anak yang sangat saya banggakan, sangat saya cintai, dan anak kami punya cita-cita pengen meneruskan orang tua sebagai polisi. Tentunya dengan meninggalnya anak saya karena perbuatan-perbuatan orang yang keji karena bunuh, harapan kami terhadap Eki sudah hilang karena anak kami sudah nggak ada. Oke. Oh berarti ini keempatnya ya, muncul keempat kalinya ya. Oke. Kenapa 4 kali Bang? Enggak, kan aku mau ngitungin yang udah berapa kali ini muncul, ini baru yang keempat gitu kan. Maksudnya biar lebih sering muncul, lebih bisa mungkin bisa jadi lebih jelas titiknya nih gitu. Tapi ya mungkin kalau kita balik lagi ke obrolan kita yang sebelumnya nih, sebelum di play ini. Mungkin Kang Deddy punya intuisi gitu kan, merasakan bakal ada ending seperti itu kali ya, yang akhirnya ayo Aep ayo gitu. datang ke saya gitu sebelum kan. Terlambat. Apa sih terlambat? Ya mungkin yang tadi kita obrolin tadi gitu. Jadi takutnya ya Mang ya. Gitu, ya udahlah. Ya, kita kasih next aja. Cus. Yo. Yes. Ini ada highlight yang di repost sama konten kreator TikTok Agus Salim. Captionnya sih seolah tersindir katanya ya. Pitra mempertanyakan keahlian Prof Muzakir. Surga neraka nggak ada korelasinya. Itu Prof Muzakir yang kemarin yang ngebahas itu, yang akhirnya hakimnya jadi teringat dan memberikan statement seperti itu di akhir persidangan. Emang kenapa konten kreator TikTok ini ngasih caption seolah tersindir? Memang ngomong apa sih? Kita lihat ceki-ceki wau. Play. Kalau memang ada seorang ahli yang menyudutkan internal pribadi seseorang, maka dipertanyakan keahliannya. Dan pendapatnya itu saya kira harus jadi catatan oleh Majelis Hakim PK nantinya di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apakah layak untuk dijadikan bahan pertimbangan atau tidak? Kalau saya ditanya secara pribadi, apakah yang bersangkutan ini layak dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dalam putusan itu, tentu tidak, dan harus saya kesampingkan karena sudah menyerang internal pribadi seperti itu. Setahu saya seorang ahli yang independen itu harus berbicara netral. Apa yang menyinggung pribadi apa sih menurut Bung Pitra kemarin? Yang pertama itu yang bersangkutan itu bicara tentang surga neraka juga, tidak ada korelasinya terkait dengan perkara yang sedang berjalan ini. Masalah surga dan neraka itu kan kewenangan daripada ahli agama, bukan ahli pidana. Terus yang kedua, yang bersangkutan juga menyampaikan keterangan-keterangan yang kontroversial, seperti ini adalah jebakan Batman, kata dia seperti itu. Menurut saya itu adalah suatu pendapat yang
menimbulkan spekulasi liar di tengah-tengah masyarakat. Tapi makanya kalau pendapat itu disampaikan dengan mengutarakan suatu peristiwa, contoh-contohnya, apa yang menjadi janggal? Seorang ahli saya kira harus memberikan pendapat yang netral dan objektif, ya, tidak subjektivitas. Karena memang keahliannya sudah subjektivitas, saya kira itu tidak bisa dijadikan bahan pertimbangan nantinya oleh Hakim PK untuk menerima pertimbangan-pertimbangan dia yang dia sampaikan di dalam sidang PK kemarin. Oke. Menyinggung pribadi katanya saat bahas surga dan neraka. Aku nggak tahu ya kenapa menyinggungnya gitu. Terus juga saat dirasa tidak profesional saat menggunakan kata-kata jebakan Batman. Cuman seingat aku ini Maya, mohon maaf kalau salah ya. Seingat aku kemarin nonton itu ahli itu sedang menjelaskan sebuah case yang katanya temennya di Polda mana Jawa Tengah gitu atau Jawa Timur gitu kan, yang soal ngebahas pra peradilan. Terus dia tekankan ya syukurlah keburu dikoreksi dengan pra peradilan ini gitu. Iya. Terus dia ngasih contoh, ini kalau nggak ada koreksi nih siap-siap pintu neraka kebuka gitu, karena ibaratnya lu udah salah tapi nggak ada yang koreksi gitu. Terus kan penjelasan ahli ini menurutku ya disempurnakan oleh statement hakim di akhir kan, siapapun bebas bisa melakukan apapun. Iya. Tapi ingat, ada hisab yang harus dipertanggungjawabkan setelah kematian itu ke situ gitu. Jadi aku nggak ngerti. Wah, ternyata menurut Bang Fitra yang disampaikan di forum TV One ini, statement itu menyinggung pribadi, personal pribadi gitu. Aku masih belum ngerti gitu ya. Memang kita kan bodoh gitu ya, jadi tidak gampang ngerti gitu. Tapi ya ini barusan kita hanya menyampaikan seperti itu gitu. Iya, cuman kalau menurut tadi kan Bang Fitra bilang tuh katanya harus objektif gitu kan. Ya kan apa ya, menurut aku siapa namanya? Prof Muzakir. Iya, waktu itu kan ya dia cuman menceritakan pengalamannya gitu kan. Jadi makanya bahas ke yang surga neraka itu gitu kan. Jadi menurutku ya itu dia udah objektif tapi menceritakan pengalamannya gitu kan. Berarti di kacamata kita yang awam mah udah objektif ya. Iya, cuman ya kan nggak tahu siapa aja yang tersindir atau kayak gimana kan ya, kita juga nggak tahu karena ya kita mau bukan kita, maksudnya Bapak ahli ya bersikap netral gitu kan. Ya menurut kita mah udah netral, udah objektif. Menurut Satu People gimana Pak Prof Muzakir ini sudah netral sama sudah objektif kah? Sekarang kita ke nextnya. Yo. Yes. Nextnya ada sama highlight juga yang di repost sama konten kreator TikTok Sedirian Ahyadi. Sebel juga ya Bu Titin ditantang Fitra, apa caption ini ya? Kasih aja anak yatim, ngapain juga kasih ke saya. Wah, Bu Titin ngegas nih, ceki-ceki wow. Play. Saya tantang Mbak Titin untuk membuat surat pernyataan bahwasanya kasus tersebut adalah pernyataan. Dan saya akan berikan 10 juta kepada yang bersangkutan apabila dia berani membuat surat pernyataan hitam di atas putih dan dia posting di akun pribadinya. Saya berikan 10 juta kepada Mbak Titin yang menyatakan kasus Pina Cirebon itu adalah kecelakaan. Tentu akan saya uji nantinya. Bu Titin, gitu baik. loh. Bu Titin, ini tadi salah satu yang dikritisi Bang Fitra adalah foto yang tadi Bu Titin sempat juga sampaikan. Itu digitalnya bagaimana Bu Titin, keabsahannya? Ya. Jadi kalau keabsahannya diragukan oleh Mas Fitra nggak ada masalah. Tetapi kan di persidangan PK, jaksa hanya menyatakan foto itu pernah dilampirkan dalam berkas persidangan sebelumnya. Makanya saya tantangin jaksa, mana berkas foto itu. Jaksa tidak menyatakan apa yang seperti yang disampaikan Mas Fitra. Kalau Mas Fitra kan tidak berada di ruang sidang, terserah aja dia mau ngomong apa. Toh hanya jaksa waktu dihadirkannya Profesor Muzakir. Saya menyampaikan foto Mbak Titin itu tidak dilakukan uji forensik. Bentar, Bang. Silakan Bu Titin. Ya, tetapi pada persidangan Profesor Muzakir ketika dihadirkan, jaksa juga menyatakan apakah apabila foto pernah dihadirkan tetapi ditampilkan dari dalam angle yang berbeda, ternyata kan dibenarkan oleh profesor sebagai ahli. Boleh, yang penting bisa memberikan keadaan baru. Kan disampaikannya begitu. Kalau Mas Fitra tidak apa yang disampaikan itu mah terserah kan. Saya ya pada pokoknya saya hanya menyatakan yang di persidangan. Kemudian masalah saya menyatakan di media sosial yang 10 juta, kasih aja ke anak yatim Mas, nggak usah ke saya. Ngapain juga ngasih ke saya. Baik. Saya tantang Mbak Titin untuk membuat surat pernyataan. Gila. Inilah ya
ketika Bu Titin banyak bergaul dengan Bang Farhat ya, ngegasnya pun jadi nggak sembarangan lagi gitu. Ngegasnya pun tertata gitu. Aku setuju sama Bu Titin. Ya kalau misalnya Bang Pitra nggak setuju ya sah-sah aja, atau juga maksudnya nggak akan berpengaruh juga kok, karena kan yang memutuskan nanti ya hakim kan. Betul. Dan pada saat yang tadi Bu Titin jelaskan ya, pada saat sidang PK juga jaksa nggak mempertanyakan keabsahan ya, berarti kan secara nggak langsung jaksa sudah mengakui bahwa ini sah, makanya diserang dari sudut wah ini sudah pernah gitu kan, bukan ini nggak sah, bukan gitu kan. Ya gitulah. Aduh, Bu Titin gila udah upgrade sekarang ya, cara ngegasnya ya bagus. Nih sering-sering bergaul sama Bang Farhat. Kita kasih nextnya Nyo. Nio, soal tantang menantang. Tadi di video sebelumnya Bang Fitra menantang Bu Titin untuk membuat, kalau berani membuat surat pernyataan hitam dan putih, surat resmi lah itulah ibaratnya yang menyatakan bahwa ini kecelakaan, itu akan dikasih 10 juta. Ini juga ada video yang di-repost sama Kaleng Kerupuk, konten kreator ya, Eli Daneti. Katanya 14 juta jika bisa menemukan Vina dan Eki adalah kecelakaan gitu. Tapi yang menariknya dari dua video ini, walaupun video kedua aku baru baca dari caption ya, kenapa nggak ada yang berani nantangin Pak Susno? Padahal kan Pak Susno yang apa ya, pencetus awal yang mengadakan sayembara lah, kalau bahasa tantang menantangnya terlalu kasar ya. Mengadakan sayembara, jika berhasil membuktikan ini pembiniin gitu, saya kasih 10 juta gitu. Nambah lagi 15 juta nambah katanya. lagi 15 juta dari Nusantara TV ini. Saya akan menambah 15 juta gitu ibaratnya ya. Tapi gak ada yang berani nyenggol Pak Susno. Ini kita lihat video ceki-ceki bawah. Play. Saya Eli Daneti SAMH 14 juta. Jika bisa orang menemukan bahwa itu adalah laka, karena saya tahu itu adalah hukumnya, itu adalah korban dari pembunuhan. Ya mohon maaf sebelumnya, bukannya maksudnya lancang sok-sok ngasih tahu apa kayak gimana. Kalau dari aku masukan dijelasin dulu gitu, saya siapa gitu kan akan memberikan 14 juta jika iya soal kayak tadi kan saya Eli Daneti 14 juta, maksudnya jadi takutnya netizennya nanti nggak nyampe gitu pesan sayembara ke teman-teman netizen. Jadi mungkin netizen yang bisa menemukan, jangan kasih ke dia, kenapa emangnya dia belum tentu ngasih, soalnya kan nggak ada penjelasan ngasih gitu. Tapi mohon maaf bukan maksud lancang ini, mohon maaf ya. 10 juta tadi terus 14 juta gitu. Lumayan tuh, berarti kalau bisa nemuin ini copy paste kirim kedua dapat 24 juta. Lumayan. Sekarang kita ke nextnya Nyo. Ada perdebatan tipis-tipis sepertinya, nggak tahu tipis-tipis nggak tahu tebel-tebel ya. Bang Farhat dengan Bu Elsa. Yang pertama sih ini berawal soal ngebahas pembalut. Ceki-ceki Bapak. Play. Misalnya sekarang dilihat, ini ada foto masih ada pembalut. Orang meninggal kalau stroke itu pasti dikasih taruh keluar darah, dikasih kapas dari hidung dan telinga di telinga juga. Nah itu karena dia itu adalah tekanan yang sangat berat, ada lukanya jaringan, darah itu mengalir terus sehingga dipasang, ditutup. Itu penjelasan dari Bu Elsa ya? Jenazahnya masa dibawa-bawa bertetesan darah. Kita coba ke Bang Farhat. Bang Farhat, sebenarnya apa yang disampaikan tadi ini memang sudah sesuai fakta. Jadi artinya membantah apa yang dikatakan oleh para saksi ahli juga yang kemarin ada di sidang. Apa yang dikatakan Bu Elsa itu cuma cerita. Kalau berdasarkan novum kita ya, dan yang disaksikan jaksa semua itu nggak ada darah bercecer, celana juga nggak berdarah, ada pembalut gitu. Jadi kalau misalnya yang saya tanyakan bukti apa, yang saintifiknya mana gitu, jangan hanya mengatakan ini ada saksi persesuaian. Si Dede aja sudah mencabut, Teguh sudah mencabut, Liga Akbar sudah mencabut. Justru yang dikhawatir oleh Pak Beni, saya senang ngomongan Pak Beni bahwa kalau memang di peradilan peninjauan kembali ini ditemukan kelemahan-kelemahan ya, kan dikaji kembali gitu. Ya, karena kita sudah merasakan bukti, misalnya saksi ahli pidana Pak Asmi, beberapa putusan yang tidak sesuai, yang tidak ada ini masuk, itu sudah jelas kelemahannya walaupun dibantah oleh jaksa. Nah, tapi udah saya nggak usah bahas putusan lagi, tapi yang masalah bukti dulu. Sampai sana Bang. Kalau bukti
Halo? Masalah visum aja, masalah visum yang paling penting. Kenapa? Karena tambahan di hasil autopsi ya itu hanya mengatakan ada sperma, tapi tidak ada kesimpulan bahwa dengan adanya sperma merupakan kematian karena pemerkosaan. Itu dicatat loh. Itu paling penting gitu. Kecuali misalnya pembunuhan ini hanya mengatakan mati tidak wajar. Nah, sekarang ketidakwajaran itu ada berapa jenis kematian? Mungkin karena pembunuhan. Jangan nge-rapper terus, tolong saya mau bicara. Jadi keterangan ini di bawah sumpah, bukan saya ngarang, bukan saya bikin cerita ya. Ini di bawah sumpah dan saya terhadap putusan itu saya membuat metrik dan flowchart untuk melihat ini. Nah, kemudian yang Dr. Nur Rohmat, karena ini sudah lewat waktu sudah 9 hari, itu ada statementnya di bawah sumpah itu menyatakan bahwa terjadinya ini ada kerusakan jaringan, ada tekanan yang luar biasa di dalam vaginanya. Itu jadi bahasa-bahasa itu harus di bahasa-bahasa kedokteran, bukannya langsung ini pemerkosaan. Tidak, karena waktu tidak ada kesimpulan bukti itu, tapi ya? tekanan yang luar biasa di vagina. Pak Beni, kalau sehingga bicara rusak masalah jaringannya. Bicara masalah visum, aku bingung. Aku tadi agak coba mengelogikakan ya, Mang, yang katanya iya karena ada kerusakan kan. Biasanya kalau yang ada pendarahan di hidung sama di sini itu disumpel gitu kan biar nggak berdarah. Cuman kayak aku nggak kebayang kalau misalnya ada pendarahan terus dikasih pembalut gitu, kayak ya aneh aja jadi sih. tadi tuh kalau mohon maaf ya kalau salah tangkap ya, untuk mengcounter statement yang kalau dibawa dari belakang steam motor gitu kan, itu pasti bececeran gitu. Ini kenapa nggak bececeran? Ya enggak lah, orang yang meninggal stroke aja disumpel biar nggak bececeran. Nah ini dibawa karena tekanan, kerusakan jaringan, makanya disumpel. Dalam kasus ini yang dibahas adalah ya mohon maaf pembalut gitu. Jadi yang aku tangkep point of view-nya, pelaku itu sengaja nyumpel pakai pembalut gitu. Nah berarti fotonya yang mungkin Santi people yang mengerti bisa dilihat itu dipasang ya, karena itu kan lelaki semua ya. Iya. Jujur aku pun kalau disuruh pasang pembalut aku nggak ngerti caranya gimana sih, kok bisa nempel, kok bisa itu nggak ngerti, apa nggak ngegeser pantat apa ke depan kayak gimana nggak ngerti. Sedangkan di situ aku mikirnya kan pelaku kan cowok semua ya. Kok bisa tahu ya, mungkin punya knowledge ke arah sana seperti ini masangnya gitu. Bagian depan mana, bagian belakang mana. Mesti dicek tuh di fotonya itu pemasangan pembalutnya bener apa enggak gitu. Iya, apakah nempel ke celana dalamnya apa enggak kan? Ya gitu pertanyaannya. Sama iya enggak tahu. Aku suruh depan belakang aku enggak tahu ini depan mana, belakang mana kan beda kan? Iya itu. Terus posisinya dipasangnya di mana nggak ngerti aku. Tolonglah ya Nyo. Tapi ya seperti itu barusan penjelasan dari Bu Elsa. Terus di counter juga oleh Bang Farhat. Terus di counter lagi ya seperti itulah. Kita ke last aja meluncur. Cus. Nih ya, lastnya kita tutup dengan momen keseruan 3D atau trio duda gitu ya. Kang Dedi, Kang Rudi sebagai ayahnya Aep dan juga Dede. Ini aku ngelihat banyak netizen ibaratnya suka gitu dengan bapaknya Aep gitu kan, ibaratnya ya humble, ya baik, ramah, sopan. Ya mungkin kalau misalkan mau minta netizen gitu kan buat maafin Aep gitu, mungkin bapaknya bisa banget karena netizen respect sama bapaknya Aep gitu. Ini ceki-ceki wow. Play. Bah, hari abah mun penting sok udang tara. Kalau malam suka bangun enggak gitu? Tara, udang teng gitu. Bangun teng. Oh bolong. Kerakeun sih. Bolong katanya. Abah cara training bolong ya urang aya abah ukuran anu ieu-na cangkengna. Pinggangnya ukuran berapa? Oh iya jagoan. Kerakeun pisan. Dede juga cekikikan mulu. Ya, akrab banget mereka berdua. Terang-terangan ya. Apa teh? Apa? Pisan pakai celana bolong. Ya terang-terangan ya. Enggak kedengeran. Dede loh yang malah mijitin. Yang penting dia pan sehat ini tuh. Senang.
sehat. Udah lah pikiran orang anu cager. Yang penting gue sehat, nggak jadi pikiran gue sehat gitu. Nah ini maksudku Dede sama sekali tidak ada tidak ada kesel gitu ya, walaupun kalau menurut cerita Dede ya itu kan secara nggak langsung dia dijerumuskan sama anaknya ibaratnya kan, tapi dia tetap respect sama bapaknya tuh mijit-mijit. Iya ya mungkin karena ya udah beda pandangan kali Mang ya. Maksudnya dia udah ngerti ya namanya aib ya aib aja, orang tuanya nggak ada ikut-ikutan gitu kan. Lanjut lagi. Mana mah ya jenang kayak kakonnya lah. Yang penting dia kan sehat gitu. Senang. Penting orang sehat. Udah lah pikiran orang anu cager. Ya, ini. Nah, ini lanjut ke yang kemarin. Aku salvok ternyata Dede ngerti juga bahasa Sunda ya. Ternyata mamanya orang Sunda gitu. Ngelihat trio duda ini selalu kocak gitu, makanya nggak habis pikir aku sampai kemarin ada pihak yang bilang katanya di bawah dugaan penculikan gitu kan. Ternyata bapaknya sehat gitu, bahkan happy juga. Iya, bahkan kerja di sini pun jadi penanggung jawab yang ngurusin ayam gitu kan. Dede jadi kemarin ada juga di video Kang Deddy, Dede lagi bawa bata lagi ngurusin menembok gitu kan. Ya gitulah ya Nyo. Nanti kalau ada update kita akan update ya seperti biasa ya. Sekarang sih menunggu hasil putusan Mahkamah Agung aja ya itu. Kalau nggak salah kurang lebih 30 hari dari diserahkan. Kalau ibarat kita hitungnya kemarin selesai terus langsung diserahkan hari itu juga berarti 30 hari ke depan. Paling lama kalau nggak salah, paling lama apa paling cepat ya 30 hari ya. Pokoknya begitulah, kita tunggu aja lah ya update-annya ya, apakah dikabulkan atau ditolak. Yes, jangan lupa jalur langit ya Mang. Oh ya dong, sekarang kita mencuri sepeteng. Belajar. Cus. Yo. Yes. Sepeteng one and only. Iya, ada dari Kakak Saninata. Salut Bu Hakim, tetap membela kebenaran Bu. PA katanya bapakmu sudah nyaman di rumah Kang Deddy, jangan ganggu lagi dan jangan usilin Kang Deddy. Katanya. Nextnya disambut sama Vidya Ali, ikut numpang ya, ngakak minta nomor rekening. Anyway, lihat Nyomang selalu bahagia, sehat selalu, semoga Nyomang langgang sampai jana ya. Amin. Apa tuh? Falis Ilmi. Falis ya. Numpang Kasani laporin, laporan mah langsung ditanggapi, sedangkan laporan keluarga terduga masih tidak ada tanda-tanda. Mantap APA, backingannya pusat dan jos katanya Maya. Dari Roy Andreas, backingan Kang Deddy. Bukan ecek-ecek tapi big power. Sebenarnya di mention juga tadi di live streamingnya itu, di mention juga. Cuman sengaja aku nggak highlight biar pada nonton aja ke sana. Sobat to you. Makin kesini makin percaya kalau Aib itu ahli. Pintu surga ketutup. Seperti kata ahli tadi, Aib kamu jahat Aib, sama seperti Beck. Wow. Habis ya? Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santi kita, Kakak Saninata, yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santi people yang lain itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi, dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya ya. Dan Mamang juga ya, Abu si kucing tua masih bobo juga, dan Pakun muter-muter kayak gangsing. Terima kasih, cabut dulu dan ciao.